Di antara orang-orang yang menghidupkan amal masjid itu hari mulia, siapa yang tanggung jawab? Seluruh umat bertanggung jawab. Seluruh umat bertanggung jawab untuk hidupnya agama dan hidupnya usaha agama. Usaha agama itu kita simpulkan dalam usaha memakmurkan masjid. Amal masjid adalah usaha agama. Dakwah, taklim, ibadah zikir dan khidmat. Ini adalah usaha untuk menghidupkan agama. Dengan dakwah, dengan ngaji, ibadah zikir dan khidmat. Bagaimana? Insya Allah dimuliakan. Siapa yang tanggung jawab? Seluruh umat. Tapi kalau cuma kata begitu itu nggak akan jadi. Maka harus ada orang yang mengedepankan dirinya. Secara umum Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Secara khusus, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Adalah ada satu golongan yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ini ulama katakan secara umum. Wal takum minkum ini khusus, ada orang yang mengkhususkan. Nah, orang yang mengkhususkan diri itu hari mulia dimulai daripada sepertiga hidup. Sepertiga hidup itu orang-orang yang mulai untuk mengkhususkan dirinya untuk hidupnya agama. Satu harinya dibagi, ada waktunya kerja, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk menghidupkan amal masjid. Jadi bukan kemudian lali tonggo, lali konco, lali sanak, lali kadang, lali sawah, lali pasar. Bukan dari mulia. Sahabat itu ya di masjid, ya di pasar, ya di kebun-kebun kurma mereka. Nabi itu juga berjalan di pasar juga gitu. Jadi bukan dakwah pakai jurus dewa mabuk. Lali lor, lali kidul, lali etan, lali kulon. Jurus dewa mabuk, bukan. Ini dakwah ini harus pakai jurus dewa waras. Jadi harus dengan husnul tadbir, pengaturan yang baik. Ada waktu untuk rumahnya, ada waktu untuk kerjanya, ada waktu untuk masjidnya. Kalau pegawai negeri keluar ya cuti, punya cuti, bukan kemudian makhluk semua. Kemudian nggak ada cuti, nggak ada laporan, nggak ada pemberitahuan, hilang gitu aja. Ini akan jadi timbul fitnahnya umat. Ada pengaturan yang baik, mau ditinggal ya ditata, ini tokonya, nanti yang akan polaan siapa, kalau dia 40 hari tidak ada, diatur yang baik. Namanya orang waras ya. Bagaimana? Insya Allah diberi. Ada husnul tadbir, pengaturan yang baik. Pengaturan yang baik itu termasuk dirinya, keluarganya, dakwahnya, dunia akhiratnya diatur dengan baik. Husnul tadbir. Ada beberapa. Pertama basyiroh. Dalam dakwah beristiqomah bagaimana ada basyiroh. Ketajaman pandangan hati dalam melihat kebenaran pengkabaran para nabi dan para rasul. Bahwa agama ini adalah hak. Dakwah ini adalah hak. Janji-janjinya Allah adalah benar. Janji-janji Rasul adalah benar. Ini ketajaman pandangan mata hati dalam melihat kebenaran pemberitaan para nabi dan para rasul. Basyirah. Dan pembenaran itu hari mulia, keyakinan itu datang, basyirah itu dasarnya adalah ilmu, maka kembali lagi ilmu, ngaji. Sehingga akhirnya tahu
dalilnya dengan benar. Dalil akli, dalil naklinya, otaknya, dalilnya, nas Al-Qur'annya, hadis-hadis nabinya begitu. Basyirah. Setelah itu husnul tadbir, pengaturan yang baik. Diatur ini 3 hari masrotnya kapan, kemudian nisabnya kapan, 15 hari, 10 harinya, 40 harinya, ada pengaturan yang baik. Sehingga tim taskil masturot punya daftar pengeluaran jamaah masturot sak halak, sak markas, sak mahalah. Itu di kampung-kampung kita ada bebedan, punya daftar wanita hamil sak desa. Siapa yang hamil satu desa itu dia tahu. Jadi daftar bayi yang akan lahir bulan Mei siapa? Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Mengapa? Ya karena setiap lahir 500.000. Rugi dia kalau nggak tahu kan. Nanti pergi ke bidan lain. Nanti dicek, tanya Mbak, sudah periksa belum? Bagaimana keadaannya? Gaya ini ingat nih. Padahal sebenarnya itu dia sedang mikir 700.000 nanti bakal kelahiran. Jaga kesehatannya, olahraga, jalan kaki walaupun setiap hari berapa langkah dijaga. Jangan lupa tahajudnya. Ini berbeda. Bilang jangan lupa tahajudnya karena orang yang tahajud, jaga sholat itu akan memudahkan kelahiran, katanya berbeda. Dia tahu itu apa namanya jadwal. Maka tim tasnya juga terus tahu kapan keluarnya orang 3 hari masuk di kampung itu harus tahu. Kapan nisabnya 40 hari harus tahu. Karena dia, kalau dia bisa menyini sebab orang itu keluar di jalan Allah, maka seluruh pahala dia keluar akan mengalir kepada tim tasil. Jangan tim tasil itu jagat begitu, gak ngerti. Nitakoi Allah kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Siapa yang keluar? Allah kuasa, makhluk. Allah bisa keluarkan siapa saja katanya. Tidak ada tahapan pengeluaran, harus ada tahapan pengeluaran, dikumpulkan, diingatkan kapan tahapan keluarnya, 5 tahapannya bagaimana, tabungannya sudah dapat bagaimana. Tim taskil itu punya daftar negara-negara yang masuk tanpa visa. Yordan masuk tanpa visa, Maroko masuk tanpa visa, on arrival, datang langsung cop di airport. Tim taskil harus tahu itu penerbangan dari Surabaya atau dari Jakarta sampai ke Maroko itu berapa dolar itu. Sehingga ketika bentuk pikir orang berangkat ke Maroko itu, tim taskil ada gambaran. Jangan sampai tim taskil kalau ditanya itu lola, gak ngerti, belum tahu Pak, ini belum tahu Pak. Kita ini perlu pembagian kerja. Biar untuk memudahkan kerja. Tim taskil itu khidmat kepada jamaah. Tim masrot khidmat, kita ini khidmat. Orang itu yang khidmat akan dapat Allah katanya. Yang khidmat itu melayani. Tim taskil itu hakikatnya adalah khidmat kepada jamaah yang akan keluar. Bagaimana pengurusan visa, tiketnya, semuanya bisa mudah, lancar sehingga aman sampai tempat tujuan. Itu tim taskil itu perkhidmatan kepada jamaah. Maka bagian khidmatnya akan memborong. Jangan mikir khidmat itu cuci tangan aja. Pokoknya jangan khidmat pikir mangan. Dan khidmat pikir apa? Mangan gimana. Khidmat ini melayani kepada jamaah, melayani dai-dainya Allah ini. Bagaimana biar mudah berangkat ke Jepang, berangkat ke Cina. Kita mau buat istimewa di Cina. Beijing, Shanghai, Macau, Hong Kong, Guangzhou, serbu Cina dengan jamaah. Bagaimana? Insya Allah dimulia. Semua orang geger sekarang, Cina datang ke Indonesia, Cina. Ya salahmu dirinya, apa bukan yang Cina? Salah kamu sendiri, kenapa kamu tidak berangkat ke Cina mendakwakan agama? Itu Sunan Gunung Jati dulu katanya dakwah sampai ke Cina. Dakwah sampai ke Cina, diuji sama Kaisar Cina. Ini orang ini betul apa tidak
karena termasuk ahli tabib beliau kan. Sampai di sini Raja Cina berkata, ini ada keluarga kerajaan ini, siapa yang hamil katanya. Yang hamil apa, laki-laki atau wanita? Maka yang ditunjuk satu orang. Sebenarnya itu cuma bohong-bohongan, katanya cerita. Jadi bantal yang dikeluarkan perutnya perempuan itu untuk menjebak dan mempermalukan Sunan Gunung Jati. Tapi ternyata bantal yang diletakkan di perut itu betul-betul menjadi kehamilan itu perempuan. Akhirnya bingung ini. Kok jadi hamil betulan bagaimana? Akhirnya Sunan Gunung Jati kan sudah pulang kembali ke Cirebon. Itu perempuan yang sudah anaknya Raja Cina, perempuan yang sudah ditunjuk kemudian jadi hamil betulan itu, akhirnya karena dia malu, bagaimana kan? Dia minta dikawinkan dengan Sunan Gunung Jati. Akhirnya dikirimlah dia dengan kapal untuk pergi ke Cirebon. Ini pimpinannya itu namanya Pai Limbang. Nah, orang Cina namanya Pai Limbang, itu pimpinan kapalnya. Menuju dari Cina, akhirnya mendarat di Pelabuhan Internasional Nusantara, yaitu Palembang. Palembang waktu itu namanya bukan belum Palembang lagi, masih Sriwijaya atau nggak tahu apa namanya dulu. Sampai di sana bersamaan dengan masyarakat Palembang nggak punya raja karena Aryo Damar sudah meninggal dunia dan anak-anaknya pindah ke Jawa. Anaknya itu Hasan Husin, anaknya Raja Palembang. Hasan itu Raden Patah, Husin itu Adipati Terung. Ini Adipati Terung itu kuburannya di Sidoarjo. Itu semuanya anaknya Raja Palembang itu pindah ke Jawa. Jadi santrinya Sunan Ampel kemudian menetap di Jawa. Maka masyarakat Palembang ini nggak ada raja, nggak punya raja. Nah, Sunan Gunung Jati kan kembali dari Cina. Dari Cina dia turun ke Palembang, melihat orang Palembang ini kebingungan nggak punya raja. Sunan Gunung Jati bilang, sebentar lagi murid saya akan datang di sini dari Cina, namanya Pai Limbang. Nanti kamu jadikan dia raja di sini. Ini muridnya Sunan Gunung Jati. Akhirnya betul Hari Mulia ini cerita ini, buktinya bagaimana nggak tahu, tapi ini kan mitosnya orang Palembang begitu. Jadi akhirnya setelah Sunan Gunung Jati datang di situ, kemudian dia balik ke Cirebon, transit saja di Palembang. Dia transit kemudian pergi ke Cirebon. Betul, ternyata ada bangsawan Cina namanya Pai Limbang datang ke Sriwijaya bawa putri yang hamil tadi karena tadi untuk minta dinikahi Sunan Gunung Jati. Sampai di sana itu kapal Cina mendarat di Sriwijaya, ditanya seorang, Palembang ini dari Cina. Siapa namanya? Itu pimpinannya Palembang. Oh, ya ini raja kami. Jadi datang langsung dijadikan raja di Palembang. Jadi ketika dia mau disusul itu, Sunan Gunung Jati sudah dapat isyarat dari Allah bahwa orang Cina akan nyusul dia, dan yang nyusul namanya Palembang itu. Ini menurut cerita tutur tinular. Tutur tinular itu dari mulut ke mulut gitu loh. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut gitu. Cerita Palembang. La ilaha illallah. Akhirnya betul sampai di Palembang itu pimpinannya jadi Raja Palembang, terus rombongan tadi bawa putri Cina itu terus dibawa ke Cirebon, minta dikawinkan, kemudian dinikahkan kepada Sunan Gunung Jati. Nikah di sana setahun 2 tahun meninggal dunia. Katanya seperti itu. Maka kalau kita pergi ziarah ke Gunung Jati, kita akan melihat itu di Makom Gunung Jati banyak apa itu keramik-keramik dari Cina, macam-macam tempel-tempel peninggalan Sunan Gunung Jati.
Jadi zaman dahulu dakwah sampai ke Cina. Gitu. Orang-orang Bugis itu sudah buka Australia buat hubungan dagang dengan Australia orang Bugis. Sebelum James Cook menemukan benua Australia tahun 1700-an, James Cook menemukan. Sebelum itu orang-orang Bugis sudah pergi ke Australia sana. Pergi ke sana, kemudian membeli barang-barang dari Australia itu, teripang. Teripang itu sekarang untuk itu loh, gamat itu. Teripang. Teripang itu apa sih? Dari laut yang kalau dipotong dia akan hidup lagi, potong-potong lagi, itu kan teripang namanya. Itu ditangkap dan kemudian dikeringkan, dibawa sama orang-orang Bugis ke Makassar. Dan nanti pedagang-pedagang dari negara lain datang ke Bugis itu ambil itu. Orang-orang Cina ambil itu untuk pengobatan itu. Teripang, sekarang jadi gamat itu. Jadi orang Bugis sudah lebih dahulu masuk ke Australia. Bukan hanya orang Bugis, orang Situbondo itu sudah masuk lebih dahulu di Australia. Ada jamaah Australia datang ke Temboro cerita ada pantai di Australia namanya Paijan. Namanya Paijan pantainya. Orang situ bilang saya ini orang Situbondo. Oh, berarti kamu orang Jawa? Tidak, saya bukan Jawa. Saya Situbondo. Jamaah datang di sana, rombongan itu suruh masuk sama satu perempuan, dia bilang saya ini Islam. Suami saya nggak Islam, tapi saya ini Islam, kata itu perempuan. Loh, kok ibu bilang Islam kenapa? Saya nggak makan babi, saya nggak minuman keras, saya Islam. Syahadat nggak tahu sholat apa lagi, nggak tahu syahadat, nggak tahu sholat, tapi dia ngaku Islam gara-gara dua, nggak makan babi, nggak minum minuman keras. Ini kalau Ghazali jamaah Australia datang di sini. Di pantai namanya Paijan. Dia bilang orang Situbondo. Maka orang Situbondo tanggung jawab bentuk jamaah pergi ke Australia bersama dengan orang Bugis. Bagaimana? Insya Allah mulia. Dari masjid-masjid kita bentuk jamaah untuk bergerak ke ujung-ujung dunia. Orang-orang Madagaskar itu ngaku orang-orang Melayu. Artinya orang Melayu ya orang Nusantara. Madagaskar, kepulauan di sampingnya Afrika. Ngakunya itu orang Melayu. Nanti rumah-rumah di sana itu modelnya juga seperti rumah-rumah panggung Kalimantan, seperti rumah panggung Bugis, orang-orang panggung yang ada di Sumatera itu orang-orang Madagaskar. Syekh Yusuf dari Makassar ditangkap sama Belanda. Kemudian dibuang di Banten. Di Banten dakwahkan agama. Itu Syekh Yusuf itu dakwah agama di Banten. Dibuang dari Makassar sampai ke Banten. Sudah dakwah di Banten, kemudian kawin lagi dengan anaknya Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda melihat ini masih bahaya ini, maka dia dibuang lagi ke Sri Lanka, Sri Lanka itu Syekh Yusuf itu. Sampai di Sri Lanka dakwah juga di sana, sehingga menghidupkan agama di Sri Lanka. Hampir setiap halakoh-halakoh di Sri Lanka itu ada masjid Melayunya. Ini ada orang Sri Lanka di sini, tinggal di sini. Jadi di Sri Lanka itu banyak masjid-masjid orang-orang Melayu. Orang Melayu itu ya orang-orang ini, santri-santrinya Syekh Yusuf Makassar itu yang dibuang di Sri Lanka sana. Namanya orang yang rohaninya hidup, dibuang di tempat pembuangan, dia menghidupkan agama. Ini Syekh Yusuf. Dan kemudian tidak hanya sekedar beliau mendakwakan agama di Sri Lanka, tapi juga jemaah-jemaah haji kita
yang berangkat ke Jeddah itu, dia kalau dari Jeddah nanti pulang singgah di Sri Lanka juga. Nah kalau singgah di Sri Lanka, itu Syekh Yusuf itu memompa lagi semangat perjuangan pembebasan penjajahan Belanda yang ada di sini. Sehingga setiap kapal yang turun dari Jeddah transit di Sri Lanka menuju ke Nusantara, transit dulu di sana kan. Dan di sana itu ketemu sama Syekh Yusuf dan kemudian dia dakwahkan Islam dan dakwahkan semangat untuk perjuangan kemerdekaan, perjuangan apa namanya Islam untuk kembali. Sehingga begitu kembali ke Indonesia itu apa namanya semangat dakwah dan patriotisme orang jemaah haji itu terus meningkat. Karena di Mekah juga bertemu dengan umat Islam seluruh dunia, sampai di Sri Lanka bertemu lagi dengan Syekh Yusuf. Maka akhirnya Belanda buang lagi, tidak hanya di Sri Lanka, terus dibuang ke South Africa, Afrika Selatan. Syekh Yusuf dibuang di sana. Dibuang di sana pun menghidupkan agama juga. Alhamdulillah ya. Maka akhirnya itu waktu zamannya Nelson Mandela, itu bapak kemerdekaan South Afrika, Afrika Selatan, maka beliau termasuk mengangkat Syekh Yusuf menjadi pahlawan di South Afrika sana. Karena Islam datang dan memberi pencerahan kepada orang-orang Afrika. Demikianlah leluhur-leluhur kita. Di mana diletakkan, dibuang di sana, tapi di sana kemudian menghidupkan agama. Maka alhamdulillah hari mulia, begitu banyak orang-orang transmigrasi dikirim zamannya Pak Harto. Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua. Dan kemudian orang-orang transmigrasi ini juga banyak yang kemudian menghidupkan agama, menghidupkan pondok masjid di sana, daerah dalam. Dan tambah semangat lagi itu orang-orang transmigrasi ketika orang kampung halamannya keluar 40 hari di sana. Jadi kerinduan dengan Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Kediri itu orang transmigrasi itu memang dia ini kelahiran Jawa, sehingga kalau ketemu orang Jawa ini akhirnya sambung ngopi ngantek teklak begitu. Dan kemudian ikut keluar. Maka salah satu cara menghidupkan semangat dakwah kepada orang-orang Tran adalah ngirim jamaah ke daerah Tran dari kampung halaman mereka. Ini lihat itu orang Bengkulu itu dari mana ini Tran SP12 SP sana itu orang mana? Orang Kediri. Minta ke Kediri agar kirim jamaah 40 hari ke sana. Itu kalau satu daerah itu akan mudah sambung. Langsung aja punya kenalan ini tahu Kalimantan. Orang dari mana nih? Orang dari Lumajang. Maka penanggung jawab Kalimantan itu tanya, mana ahbab dari Lumajang? Minta rombongan dari Lumajang ke desa di Pangkalan Bun. Atau itu orang Sragen itu ada di Pangkalan Bun, Palangkaraya di daerah Kapuas. Nanti jamaah-jamaah daripada Sragen, dari Bojonegoro, Nganjuk, Kediri kirim ke daerah-daerah. Nanti sampai sana ketemu itu dengan Tonggoni, Pamani, akhirnya dakwah mudah diterima. Bagaimana? Insya Allah benar. Dan kemudian setelah itu bentuk jamaah ke ujung-ujung dulu. Dulu Wali Songo telah datang ke Nusantara dan mengislamkan Nusantara. Sekarang waktunya kebangkitan Nusantara. Nusantara mengislamkan seluruh dunia. Bagaimana? Insya Allah benar. Bentuk jamaah 100 rombongan kepung Cina. Shanghai, Beijing, Guangzhou, Macau, Hong Kong. Kepung Cina dengan jamaah. Buat istimewa kita di Shanghai. Nanti bentuk jamaah ke Amerika. Tahun ini buat istimewa di Cina, tahun depan buat istimewa di Amerika. Kita jadikan seluruh dunia seperti nampan di depan kita. Mana mau dimakan dulu ini?
Mana ini? Itu. Musyawarah mana? Kirim ke Cina, ke Amerika atau ke Eropa. Sekarang hampir seluruh dunia di mulia berada dalam kegersangan rohani. Ketika orang mengejar-ngejar materialisme, kebendaan, akhirnya terjadi kekosongan di hati-hati mereka. Apa yang terjadi? Ya tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Walaupun kelihatannya penuh dengan kemewahan dan kemegahan dunia, tapi kosong ini jiwa raganya. Maka ketika jamaah dikirim, mereka akan haus dengan agama. Jamaah Ngawi, ada orang Ngawi, orang Mauspati dikirim ke Korea. Sampai di Korea bergerak mengislamkan hampir 500 orang. Bahasanya rapatnya Jawa, yo Ngawi ya orang Mauspati. Pergi ke Korea, islamkan. Ada satu jamaah dikirim ke Korea. Saking mudahnya itu orang Korea untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dua orang keluar dari masjid dan dia bilang, kita tidak akan kembali ke masjid sebelum mengislamkan 25 orang atau 27 orang, dia bilang Al-Ghazali. Akhirnya betul dia keluar pagi, datang ke alun-alun tanah lapang, nemui orang-orang Korea di sana. Diislamkan, pindah lagi diislamkan, diislamkan. Akhirnya satu hari bisa 27 orang diislamkan. Dan setelah diislamkan, mereka akan diarahkan pergi ke Islamic Center yang ada di Seoul. Ada Islamic Center di Seoul. Untuk diarahkan alamat untuk meningkatkan keislaman. Alhamdulillah, ini teman-teman kita ini banyak yang pergi ke Korea kerja di pabrik-pabrik. Tapi alhamdulillah hari mulia, karena ada jiwa, karena doa-doa kakek-kakek mereka mungkin, ada jamaah datang di sana, mereka gabung dan akhirnya menghidupkan agama di Korea. Buat yasinan, buat amalan tahlilan, ada taklim masturot akhirnya di Korea, di Hong Kong begitu. Dan sekarang ini alhamdulillah pintu telah terbuka untuk bisa bergerak ke ujung-ujung dunia. Karena itulah hari mulia, kesempatan ini mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa tahun kemarin bergerak susah setengah mati. Ada lockdown, ada apalah kemarin itu. Knockdown, apa lagi? Iya kan? Kan susah beberapa waktu kemarin ini. Tapi sekarang ini alhamdulillah. Penerbangan sudah dibuka, negara-negara sudah dibuka. Kesempatan kita gunakan untuk bergerak ke ujung-ujung dunia. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Maka diperlukan orang-orang yang tawajuh. Ini tidak bisa kita ini kerja di serampangan. Toko buka setiap hari cuma 2,5 jam. Bagaimana bisa maju itu toko cuma 2,5 jam? Pergi ke sawah cuma 2,5 jam. Ya nggak akan jalan. Dunia aja nggak jalan, bagaimana dengan akhirat? Maka harus meluangkan waktu lebih untuk agama dan usaha agama. Dinaikkan pelan-pelan. Yang 2,5 jam pelan-pelan ditambah, tambah 1 menit setiap hari, maka 1 bulan akan tambah 30 menit. 2 bulan tambah 1 jam. 1 tahun tambah 6 jam. Jadi akhirnya ahbab-ahbab yang sudah 3 tahun, itu ya sekurang-kurangnya setiap hari 8 jam. Karena kan sudah tambah itu setiap hari. 1 menit aja setiap hari tambah. Sehingga waktunya untuk pikir agama bertambah. Satu kampung ini harus ada yang nyatat ini siapa nama-namanya, laki-laki baliknya berapa kakak, berapa laki-laki balik setiap kampung. Berapa masjid setiap kecamatan, setiap desa kita. Terus bagaimana nisab-nisabnya pemberangkatan 40 harinya, didata, ditelateni pelan-pelan sampai akhirnya seluruh umat Islam berdiri di atas perjuangan agama. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Maka harus ada yang menambah waktu lebih. Bahasanya itu seperti hidup katanya.
Pelan-pelan dari mulia. 8 jam setiap hari itu tidak langsung dicicil, tapi dimulai daripada niat. Jangan sampai niat aja nggak punya. Bagaimana biar orang itu mudah dan punya keniatan dalam kebaikan? Hadirkan fadilah-fadilah dalam amal. Ihtisaban itu dihadirkan. Dibayangkan enaknya. Itu anak-anak muda.